Padahal ya kalau dipikir-pikir, kalau misalnya mereka tahu penyebabnya itu adalah orang-orang yang jualan online itu adalah yang bikin mereka nggak laku, kenapa mereka nggak jualan online juga ya? Aku bingung nih, kenapa harus mencoba menyalahkan orang lain? Hola netizen yang terhormat, persaingan dagang di platform e-commerce membuat para penjual konvensional gigit jari. Salah satu yang terdampak adalah para pedagang di pasar Tanah Abang. Dalam salah satu video yang beredar, diceritakan pasar Tanah Abang yang makin sepi pembeli. Para pedagang mengungkapkan pasokan barang yang terus datang, tetapi jumlah pembelian terus berkurang setiap harinya. Para pedagang pun kini berusaha untuk mengikuti cara berjualan para artis, yakni dengan menggunakan live shopping atau live streaming. Namun, upaya tersebut berujung nihil. Hal yang dirasakan para artis tidak berlaku sama dengan mereka. Pedagang pun mengeluhkan sepinya pengunjung membuat gaji mereka dikurangi. Alhasil, biaya operasional para pedagang menjadi lebih tinggi daripada pemasukan. Lebih lanjut, hal ini juga berdampak pada para pekerja di sekitar pasar Tanah Abang, seperti para porter hingga penjual makanan. Oleh karena itu, mereka pun berharap agar pemerintah, terutama Presiden Jokowi, untuk lebih memerhatikan nasib para pedagang, terutama para pedagang UMKM. Selain itu, mereka juga berharap para pelanggan yang ada di daerah juga kembali berbelanja di pasar Tanah Abang. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Pasar grosir terbesar se-Asia akhirnya sepi dan terancam bangkrut. Hal ini dikarenakan tersaingi oleh industri online shop yang kabarnya menjual barang lebih murah dibandingkan harga pasaran. Dari hal tersebut kita harus bisa nilai kalau pelayanan customer itu harus nomor satu. Kebutuhan customer harus nomor satu. Saya berbicara dengan sudut pandang customer ya. Gambaran kita ketika kita ingin belanja ke Tanah Abang adalah kalau nggak beli banyak-banyak banget, kalau nggak penting-penting banget, kita bakalan malas untuk ke Tanah Abang. Dikarenakan jamnya terlalu sempit sehingga desak-desakan rame, terus rawan kriminal dan juga repot, aksesnya macet. Dikarenakan jam operasional Tanah Abang ini ya nggak cocok dengan situasi kondisi di Jakarta. Buka jam 9, tutup jam 4. Bahkan ini kadang nggak nentu. Kadang jam 9 masih ada yang belum buka, bisa-bisa ngaret sampai siang. Dan jam 4 juga kadang nggak semestinya mereka tutup jam 4, udah tutup duluan di jam 3. Jadi kita kalau mau berangkat pagi takut belum pada buka, kalau mau berangkat sore juga takut kesorean udah pada tutup. Dan kalau berangkat siang takutnya malah macet dan akhirnya aksesnya lebih ribet, desak-desakan. Jadi kalau nggak banyak-banyak banget, nggak penting-penting banget, customer jarang ada yang mau ke Tanah Abang. Itu yang pertama. Yang kedua, ekspektasi customer ketika belanja ke Tanah Abang adalah ingin mendapatkan harga yang lebih murah. Tapi ternyatanya banyak pedagang-pedagang nakal yang ingin mencari keuntungan lebih, yang menembak harga, yang menaikkan harga lebih mahal daripada harga semestinya. Yang itu saat ini dikalahkan oleh harga di online shop. Jadi orang manusiawi dong ingin memilih pilihan yang lebih mudah dan lebih murah. Harusnya Tanah Abang itu belajar dan bisa update, bisa mempelajarin keinginan atau kebutuhan pelanggan ataupun customer, sehingga mereka tidak terjadi seperti kejadian yang sekarang. Apalagi kita kalau ke Tanah Abang ditakutkan kayak kriminalitas dan premanisme dengan harga parkir yang kadang dinaikin lebih tinggi, atau kayak pengemis dan pengamen yang dengan memaksa-maksa, atau juga bisa jadi pas kita lagi desak-desakan barang kita rawan dicopet gitu kan. Sedangkan kalau kita beli di online shop lebih mudah, lebih murah dan lebih gampang, dan bisa nggak harus beli banyak, bisa beli satuan gitu loh. Itu kan lebih mudah. Jadi nggak salah dong kalau customer punya pilihan tersendiri, karena semua customer punya experience dan pengalaman, dan dari hal tersebut mereka punya pilihan. Ini kejadiannya nggak beda jauh dengan ojek online dan juga ojek pangkalan. Jadi kita sebagai pedagang tuh jangan manja lah, jangan berkoar-koar, jangan ngeluh, jangan nyalahin pemerintah. Kita harus menyesuaikan, harus memenuhi kebutuhan pelanggan. Buat para pedagang offline yang ngerasa kalau misalnya pedagang online itu adalah saingan kamu, coba pikirin lagi baik-baik deh. Banyak banget saya ngelihat video di TikTok terutama ya, yang melihatkan situasi di pasar misalnya, atau di tempat-tempat offline yang dagangannya pada sepi-sepi gitu ya. Dan terkadang juga ada voice over dan juga caption yang justru menyalahkan pemerintah dan orang-orang yang jualan offline sebagai penyebab dari tidak lakunya jualan offline mereka. Padahal ya kalau dipikir-pikir, kalau misalnya mereka tahu penyebabnya itu adalah orang-orang yang jualan online itu adalah yang bikin mereka nggak laku, kenapa mereka nggak jualan online juga ya? Aku bingung nih, kenapa harus
mencoba menyalahkan orang lain, tapi kita sendiri nggak belajar gitu untuk bisa masuk ke dalam, bisa bikin laku di situ gitu. Kalau emang yang bikin nggak laku itu adalah orang-orang yang jualan online, kenapa kamu nggak masuk ke online juga? Masuk aja ke situ. Kan kalau misalnya menurut kamu orang-orang online itu adalah yang bikin dagangan kamu nggak laku, artinya kalau misalnya dagangan kamu dimasukin online juga bisa laku dong harusnya. Alasannya apa? Pasti banyak banget yang bilang, aduh aku males belajar, aku anti online segala macam. Nah kalau itu alasannya, berarti sebenarnya salahnya bukan di pemerintah atau di pedagang online yang jualannya makin laris makin laku. Itu salahnya di kamu, malas update mindset, malas update ilmu gitu. Zaman sekarang apa susahnya sih untuk belajar gitu? Internet udah ada, banyak banget orang yang bagi-bagi ilmu juga gratis gitu ya. Terus apalagi alasannya? Kalau misalnya alasannya adalah males, ya berarti salahnya di kamu, bukan, gak bisa kamu nyalahin pemerintah. Pemerintah udah nyediain platformnya, terus juga udah ngatur lagi biar bisa UMKM tuh bersaing sehat di platformnya. Kenapa kamu malah jadi nyalahin pemerintah juga? Sekarang sebenarnya kuncinya ada di kamu gitu. Kalau kamu memang mau dagangan offline kamu laku, cobalah masuk ke online, bikin konten gitu. Jangan cuma ngeluh doang tapi nggak ada actionnya. Bahkan di TikTok aja, sekarang itu udah pecah rekor 41 miliar untuk jualan online. Nah kalau kamu ngeliat hal itu harusnya potensial dong buat kamu, ya nggak sih? Artinya kamu rugi kalau misalnya nggak masuk situ juga. Terus ngapain kamu nyalahin pemerintah, nyalahin pedagang-pedagang online? Ya kamu lah yang masukin ke situ juga gitu loh, belajar gitu, upgrade ilmu, upgrade diri. Jangan kebanyakan ngeluh tapi nggak ada prakteknya. Gitu loh maksud gue. Kesel juga nih lama-lama. Pasar offline sepi hampir semua daerah. Saya salah satunya yang menjual di Pasar Anyar Bogor sangat terdampak, dan saya ini adalah pedagang retail, pedagang eceran. Pasar ini nggak pernah sesepi ini walaupun sudah melewati krisis moneter, COVID-19, apapun itu, pemilu, sepertinya nggak sampai kayak gini banget gitu. Banyak yang bilang pedagang-pedagang lain bahwa ini terjadi itu karena ada penjualan barang online atau e-commerce. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah komentar-komentar dari orang-orang yang menghujat si video ini tadi, si video-video orang-orang yang berkeluh kesah ini. Salah satunya adalah dia bilang bahwa lebih enak belanja online, lebih murah. Ya sekarang kalau jawabannya kayak gitu, saya cuma jawab simple gini aja. Dulu semua orang itu ngelakuin aktivitas itu di luar, roda ekonomi itu berputar. Dengan si orang ini belanja keluar, dia harus naik angkot, di perjalanan dia mungkin beli air, beli tisu, beli makanan. Betapa banyak orang-orang yang istilahnya terbantu dengan kondisi seperti itu gitu, dimana orang-orang pergi keluar gitu, nggak seperti sekarang gitu. Jadi istilahnya walaupun memang kita ngeluarin uang lebih banyak pada zaman dulu, kita tetap bisa dapat uang gitu, karena ya roda ekonomi itu berputar gitu, dan kita nggak ngerasa berat ngeluarinnya. Kenapa sekarang terasa berat? Karena udah ada perbandingan gitu. Perbandingan ini, wah di online aja segini, sedangkan di pasar segini, udah capeknya katanya, ininya segala macem gitu. Ya dampaknya nggak sekarang kita rasain gitu. Dampaknya itu nanti kita rasain 2 tahun, 3 tahun. Oke, yang sekarang ngerasa orang-orang kantoran ini ngerasa masih aman gitu, gue masih dapat gaji. Tapi nanti di saat mereka berhenti kerja, salah satu yang mereka harus lakuin itu adalah kalau nggak mereka berdagang, ya mereka itu ya pergi keluar dari rumah mereka. Ngapain aja kayak mereka, entah mereka ke pasar kayak jadi tukang parkir, atau mereka jualan tisu kayak, atau jualan air kayak. Ya sekarang pertanyaannya, kalau nanti 3 tahun ke depan kondisi pasar sepi kayak gini, kita mau jualan online, kita udah kalah saing jauh, terus kita mau ke pasar orang pengunjungnya sepi gitu, apa yang kita lakuin nanti gitu. Terus yang selanjutnya, pernah ada yang bilang, apa kaitannya pasar sepi dengan pemerintah, dia bilang kayak gitu kan. Sebenarnya nggak usah dijelasin juga, mereka tuh harusnya ngerti gitu bahwa fungsi pemerintah itu ya salah satunya adalah menjaga stabilnya ekonomi di masyarakat. Sekarang kita orang-orang di retail ini nggak bisa bersaing sama barang-barang yang dijual di online kayak gitu, karena apa, rantai ekonomi itu saat ini udah keputus gitu.
Dulu itu orang konveksi ngejual barang itu ke orang grosir ngejual barang ke kita orang retail gitu. Nah kita yang bertemulah dengan pembeli ini juga kita kadang ada tukang kredit juga. Si tukang kredit ketemu pembeli lagi bisa dikreditin barang-barangnya. Dari situ aja udah kelihatan gitu berapa banyak manusia-manusia yang kebantu gitu, atau perputaran ekonomi itu berputar di situ. Dan kita pada saat itu juga beli-beli juga gitu. Sekarang semua dari tangan pertama, dari pabrik, dari konveksi langsung masukin harga di e-commerce dengan harga tangan pertama gitu. Kalau aplikasinya dia udah bagus atau akun dia udah bagus di aplikasi tersebut, ya kadang suka ada diskon, potongan harga. Kadang juga ada yang namanya gratis ongkir. Udah dia ngasih harga tangan pertama, harga grosir, udah gitu dia dikasih potongan harga, gratis ongkir. Ya bayangin aja gitu, kayak kita kayak gini yang retail, kira-kira bisa gak bersaing kayak gitu? Sekarang kita ngambil barang dari dia gitu. Dan catat ya, nggak semuanya orang yang konveksi itu atau yang grosir itu juga sukses jualan online gitu. 10% dari 100% itu paling yang sukses 10%-nya aja gitu. Yang sisanya ya sama, ngelamun juga, kena dampak juga. Makanya kita butuh yang namanya pemerintah untuk gimana caranya kondisinya ya kayak dulu lagi gitu, dimana rantai ekonomi ini nggak keputus gitu, dimana semua punya kesempatan yang sama untuk mencari nafkah gitu.